Hai guys, saya hari ini hari Sabtu tepatnya ya, tanggal 12 Oktober 2024 akan melakukan penginstalan ulang pada komputer di rumah sakit ya, tempat saya kerja. Sebelum melakukan install ulang, biasa saya melakukan prosedur backup dulu ya terlebih dahulu. Baik itu backup ke data ke disk seperti ini, atau backup ke server langsung ya, penyimpanan di server. Pertama saya akan melakukan backup ke disk terlebih dahulu ya. Nah, ini sedang berjalan pembackupan. Tadi di awal tadi ya, saya ada rekam video, sempat error saat penyimpanan ke memori kameranya ya. Jadi saya melakukan rekam ulang lagi nih, gagal tadi. Tapi nggak apa-apa, ini belum selesai, ini masih dalam proses backup ya. Tadi saya ada rekam, ini posisi kosong betul ya, ini disk yang saya pegang. Sedangkan yang mau di backup itu yang ada di disk D ya, drive D ini ya. Tadi udah saya lakukan. Sekarang lagi backup di lokal sistemnya ya. Di desktop nggak ada file, semuanya berupa shortcut aja gitu ya. Berarti nggak perlu di backup kalau shortcutnya. Saya hanya backup filenya aja. Oke teman-teman. Nah, ini udah selesai dah backup ini. Sebenarnya ini DLC boot ini file yang baru saya copy tadi. Sebenarnya nggak terlalu penting nih. Bisa dihapus. Nah, di dokumen udah, di download juga udah nih saya backup. Nah, ini maaf nih teman, saya simpan aja dulu tes. Nyimpan nggak dia? Takutnya error lagi. Nah, ini saya lanjut lagi rekamannya, takutnya nanti error sih, memori saya punya. Ini yang di picture saya yang ini enggak, yang ini aja nih, ya dokter ya, picture. Oh ya, perlu diketahui saya juga kalau yang di lokal saya buat namanya ini ya, files pindahan dari ya gitu. Nah, ini berarti udah di desktop, di download udah, documents udah, pictures udah, tinggal di video. Kalau ada di video nggak ada ya. Coba lihat di pictures tadi ada, di sini kosong ya. Ini kosong ya, mati ini bener udah. Nah, ini pembackupan melalui disk komputer ke disk kosong saya pegang udah selesai itu. Saya menggunakan alat ini. Gimana tahu teman-teman mau tahu nih? Saya menggunakan docking ya, docking SATA ya, untuk transfer data ke sini ya. Nah, berikutnya saya akan yang di komputer ini udah saya pindah ini, yang penting-penting datanya ke sini ya, Nah, tinggal biar lebih mudah dari sini saya pindahin ke server, penyimpanan server ya kan. Berarti udah data-data yang di backup tadi udah difilter kan di sini nih, di dockingnya ya, tinggal ke server. Gimana caranya? Ikuti terus. Oke. Pertama saya buat dulu koneksinya ke server dulu ya. Caranya sorry, bukan ini. Ini ya. Nah, ini saya koneksi dulu, ini belum pernah sama sekali ya. Koneksi dulu, karena di servernya udah saya siapin untuk penyimpanannya. Coba saya lihat dulu ini tadi besar nggak nih penggunaannya ya. Hanya 4 GB saja, masih bisa tercover.
Oke, sudah terkoneksi dia. Bentar, kita buka sistem disknya ya. Nah, ini kita GPT aja pakai. Nah, ini ya, kita buat dulu. Sementara di E aja, nggak apa-apa. Nah, udah. Nah, seperti itu ya. Tunggu dulu sebentar. Nah, ini udah jadi ya. Sudut kanan bawah ini ya. Ini udah ya, udah terbentuk dia disknya. Oke, ini kita tutup aja. Terus ini kita tutup. Nah, dari sini kita tinggal pindahin aja ke servernya ya. Nah, ini penyimpanan di server. Nanti setelah kita selesai install ulang, kita gampang tinggal koneksikan aja penyimpanannya ke server. Nggak perlu kita salin lagi data-datanya ya, karena udah tersimpan di server. Ya, ditunggu dulu ya, ini dalam proses penyimpanan data backup ke server. Oke, ini udah selesai. Nah, insyaallah udah aman ya, data-datanya udah transfer ke server ya. Berikutnya next, ini komputer akan selalu terhubung ke server untuk penyimpanan datanya. Berikutnya sementara dockingnya saya matiin aja dulu. Selanjutnya saya akan membackup link dan password yang ada di perambah internet ya, atau browsernya ya, yang biasa digunakan. Semisalnya akunnya ini saat ini menggunakan satu akun. Karena menggunakan satu akun ini, saya yang buat sendiri akunnya, jadi sepertinya nggak perlu saya backup password maupun link-linknya. Berarti langsung aja kita lakukan penginstalan ulang ya. Penginstalan ulang saya menggunakan metode cepat aja, yaitu dengan cara cloning disk ya. Disk yang biasa untuk cloning itu udah kami siapkan. Jadi saya tetap akan menggunakan alat
docking SATA ini ya, sebagai media untuk menduplikat OS-nya ya. Oke, ini saya aktifin dulu. Pastikan dulu ini sudah terhubung. Nah, udah terhubung ya. Kemudian alat yang kedua, saya juga perlu menyiapkan sistemnya ya. Sistem menggunakan masih basicnya Linux untuk menduplikasi ya. Oke. Di sini juga terbaca sudah. Ini ya, saya menggunakan Clonezilla. Ini juga udah terbaca. Perlu apa lagi ya? Oh iya, saya perlu melihat disknya, ukuran disknya apakah memenuhi syarat. Dia harus mempunyai ukuran disk yang sama ya, minimal sama, tidak boleh lebih kecil. Ini disk saya itu yang siap cloning itu yang ini ya, yang ini ya. Drive F ini siap cloning punya. Yang ini pengcloningnya. Jadi yang ini saya disknya itu, total disknya itu kapasitasnya itu 250 ya. Yang ada di komputer ini juga terbaca kisaran yang sama ya, 250. Oke, berikutnya kita tinggal mengcloning. Saya akan restart dulu ini. Saya nggak tahu ini masuk ke BIOS mesti F2 atau tekan tombol delete ya. Saya coba aja. Tombol delete dulu saya coba. Itu delete atau F2 sama aja. Oke. Setelah masuk ke BIOS seperti biasa, kita masuk ke mode advance dulu. Oke, dari sini saya masuk ke menu boot ya. Kemudian saya cari, tentunya yang ini saya buat aja biar gampang lain kali. Terus yang CSM ini udah betul ini ya, untuk membaca supaya bisa terbaca flash disk saya. Saya coba ini dulu ya. Kalau ini nggak mau berarti saya ke Adel OS. Boot pertama tuh tentunya jelas harus baca flash disk saya yang ini. Yang lain saya disable biar nggak ganggu. Terus saya tekan F10 untuk penyimpanan supaya segera diproses. Nah, ini sudah masuk ke layar Clonezilla-nya.
Dari sini lanjut aja, tunggu. Oke, lanjut aja. Lanjut aja. Iya, ini konten saya buat sengaja supaya mungkin akan berguna untuk next IT ya. Next IT, next generation IT ya. Ya, dari sumber ke tujuan. Ya, diikuti aja langkah-langkahnya ya. Ini sekalian menjadi tutorial untuk cloning disk ya, bagi teman-teman yang atau bagi next IT ya yang belum pernah mengcloning disk ya. Ya, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif tutorialnya. Sekiranya ini video konten bermanfaat ya silakan di share ya, karena dengan kita berbagi ilmu, mudah-mudahan ilmu-ilmu kita bermanfaat ya buat kita juga buat teman-teman lainnya, karena suatu negara itu bisa maju jikalau warganya saling support ya dalam hal pengetahuan ya. Kenapa saya tidak menggunakan flash disk bootable aja ya, bootable-nya Windows ya, karena akan makan banyak waktu proses penginstalannya. Karena itu saya lebih memilih opsi saat ini yaitu duplikat aja cloningnya. Dengan cloning ini ya makan banyak waktu yang dihemat ya. Karena baterai lumayan udah masuk ke low bed nih,
terpaksa saya harus off dulu saat ini. Off. Saya coba apakah bisa sambil ngecas ya.